Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Apakah baik-baik saja? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mari kita dulu semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya minta tolong kepada salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan, Mas Arif. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya absen dulu ya. Mungkin ada yang tidak masuk. Ini yang pertama Aisyah ada, Arya, Aurelia Zara, Fatima Zara, Kausan, Muhammad Aril, Muhammad Fahri Ali, Naswa Marita, Mulia Agustina. Terima kasih. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah saya jelaskan kemarin. Yang di materi kemarin saya sudah menerangkan tentang yaitu perangkat komputer beserta fungsi dan kegunaannya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu penggunaan alat teknologi digital untuk membuat laporan dan presentasi yang efektif menggunakan Microsoft Word, Google Docs, PowerPoint, Google Slide, dan Canva. Tetapi pada pertemuan hari ini kita lebih memahami atau lebih ke Canva. Jadi nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuka Canva, cara membuat presentasi di Canva, dan nanti dari antara kalian nanti akan mencoba untuk mempresentasikan depannya. Dan untuk materi tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu memahami penggunaan alat digital dalam menyusun laporan dan presentasi. Yang kedua, mampu menggunakan Microsoft Word, Google Docs, PowerPoint, Google Sheet, dan Canva. Yang ketiga yaitu menghasilkan laporan presentasi yang terstruktur, menarik, dan profesional. Ini adalah tujuan dari pembelajaran pada pertemuan ini. Nah, mungkin di antara kalian dari awal kita pertemuan, mungkin dari kalian belum mengetahui alat teknologi digital apa saja yang digunakan untuk menggunakan presentasi. Ya, pada kali ini alat yang utama yang digunakan yaitu Microsoft Word, Google Docs, dan pengolahan teks untuk laporan. Mungkin kalian sudah tahu, sudah sering melihat di rumah atau di tempat kalian tinggal, yaitu ketika ada undangan atau orang yang memberikan pemberitahuan lewat undangan itu menggunakan
Microsoft Word atau Google Docs. Terus yang kedua yaitu Microsoft PowerPoint atau Google Slide, yaitu untuk membuat presentasi. Nah, ini salah satu hasil dari aplikasi Microsoft PowerPoint yang dimana bisa menampilkan hasil seperti ini. Nah, saya mau tanya di antara kalian, adakah yang belum tahu sama sekali apa sih yang namanya Microsoft PowerPoint? Mungkin ada yang perlu ditanya. Mungkin ada yang Pak, saya sudah tahu ini PowerPoint ini adalah apa-apa. Mungkin ada yang perlu ditanyakan kepada saya. Ada? Mungkin Mas Ari? Boleh ada. Baik, berarti kalian sudah paham. Terus untuk Canva, ini yang mungkin sering kalian gunakan, bisa pakai HP, yaitu bisa pakai HP atau bisa pakai komputer, bisa pakai laptop. Nah, di sini kita nanti akan belajar menggunakan Canva. Nah, terus untuk manfaat yang pertama apa? Untuk meningkatkan efisiensi, yaitu pekerjaan kita itu lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien. Terus keterbacaan dan daya tarik visual, laporan dan presentasi itu bisa gampang dibaca oleh orang. Terus cara menyusun laporan dengan Microsoft atau Google Docs. Nah, ini mungkin di antara kalian belum ada yang tahu bagaimana cara menyusun laporan dengan Microsoft atau Google Docs yang baik. Yang pertama yang harus diperhatikan itu satu, struktur laporan yang baik. Jangan asal-asalan sampai pakai apa itu laporan acak-acakan yang seharusnya di urutan ke-5 sampai lalu urutan ke-1, yang seharusnya urutan ke-1 sampai lalu urutan ke-6. Itu membuat struktur laporan tidak baik. Jadi usahakan yang pertama struktur laporan harus baik. Yang kedua harus ada pendahuluan, isi, kesimpulan, dan referensi. Yang ada namanya kita itu ujuk-ujuk langsung ke tujuan, dan pasti ada yang namanya pendahuluan. Kalau dalam kita bertamu atau kita itu datang ke rumah orang itu kan harus ada saran. Sama dengan laporan, laporan juga seperti itu. Masa ada laporan langsung ke intinya kan tidak mungkin. Laporan ini langsung ke hasilnya kan tidak mungkin. Harus ada yang namanya pendahuluan. Yang kedua baru isi. Setelah kita buat pendahuluan, nah di situ kalian jelaskan isinya apa, isi dari laporan tersebut apa. Terus kesimpulan, laporannya kesimpulan itu apa saja. Terus yang ketiga, yang terakhir ada yang keempat, yaitu referensi. Kalian ini ambil contoh referensi atau ambil contoh dari laporan ini adanya dari mana. Harus ada sumbernya, harus ada referensinya. Nah, mungkin saya buat laporan langsung jadi data contoh itu mungkin nanti kalian akan kesulitan. Terus yang ketiga, format teks harus ada heading. Apa heading? Ada yang paham heading? Heading itu apa? Kepala judul atau judul dari sebuah tulisannya. Kalau di dokumen itu yang bab 1, bab 2 itu ya. Kalau sing ada bab awal, terus bab 1, terus misalnya apa? Semuanya struktur data atau mengetik 10 jari. Nah itu adalah heading, bagian atas dari sebuah laporan judul. Kalau saya tidak tahu kalian tidak tahu itu adalah judul. Subheading. Kalau sampai pernah baca latar belakang, setelah bab, judul, terus ada namanya latar belakang. Nah itu namanya subheading. Terus yang terakhir paragraf. Paragraf itu apa? Halaman yang mendorong ke depan. Kalau kalian waktu ngetik, waktu praktek mengetik di web itu kan pakai tombol apa? Kalau kita buat paragraf, tombol apa? Tombol S. Pakai spasi bisa.
tapi jaraknya spasinya terlalu panjang, nanti harus pakai tombol tab. Terus visual pendukung, yaitu gambar, grafik, dan tabel. Namanya laporan itu akan terasa hambar, terasa biasa saja, terasa tidak ada maknanya kalau tidak ada gambar, grafik, dan tabel. Seperti presentasi itu. Kenapa saya kasih gambar seperti itu? Itu biar apa? Ada visual pendukungnya, biar yang melihat itu tidak masa presentasi namanya polos tidak ada biasanya itu kan ya. Jadi kan harus ada visual pendukung. Terus yang terakhir, praktek kolaborasi, komentar dan teks di Google Docs. Ini maksudnya apa? Setelah kita itu buat sebuah laporan, kita buat presentasi, itu harus ada orang yang mengomentari bagaimana presentasi yang sudah saya buat, bagaimana laporan yang saya buat, itu sudah betul apa salah, apa kurang jelas atau gimana, itu harus ada yang namanya komentar atau teks di Google Docs. Terus selanjutnya menyusun slide presentasi dengan PowerPoint atau document. Satu, harus struktur slide yang efektif. Ada pembukaan, ada isi, ada kesimpulan. Terus yang kedua, penggunaan elemen visual, grafik, gambar, dan diagram. Terus yang ketiga, desain dan transisi. Nah, membuat slide presentasi itu harus ada elemen agar apa? Terstruktur. Biar yang sudah saya katakan tadi, biar tidak acak-acak. Yang seharusnya di nomor 1 tidak ditaruh di nomor 5. Yang seharusnya tidak nomor 5 taruh di nomor 1, itu tidak baik. Terus yang sudah saya jelaskan tadi juga harus ada elemen visualnya, harus ada media pendukungnya, harus ada gambarnya. Terus yang terakhir itu bisa memilih template yang konsisten, maksudnya tidak berubah-ubah. Yang slide 1 warnanya merah, yang slide 2 warnanya hijau. Itu kan membuat mata yang melihat itu kan tidak enak, tidak nyaman. Nah, seperti slide saya ini kan kalau warna coklat semua, kalau gambarnya alat tulis alat tulis semua. Terus visualisasi data dalam presentasi. Nah, ini juga penting. Kenapa Pak? Ini harus ada. Karena apa? Kalau sampai membuat visualisasi contohnya, kalau saya presentasi tentang laporan kegiatan OSIS, terus sampai kasih gambar apa itu orang yang sedang jalan, kan terus saya buat presentasi tentang laporan penjualan, laporan keuangan, terus saya kasih gambar orang mancing, itu kan tidak sesuai dengan konsep yang ada. Kenapa visualisasi data itu penting? Yang pertama, memudahkan pemahaman informasi. Yang kedua, meningkatkan daya tarik presentasi. Terus yang ketiga, cara menambahkan visualisasi data. Pertama, ada grafik, bar, B, cat. Ini adalah sebuah bagan. Ketika saya tahu laporan sebuah keuangan, itu pasti ada bagannya. Apakah bulan ini itu naik atau turun atau tidak, itu bisa dibuat berupa grafik. Yang kedua, praktik dengan PowerPoint, Google Sheet atau Canva. Nah, di pertemuan hari ini kita akan praktik menggunakan Canva. Nah, hari ini kan saya kemarin sesuai dengan instruksi saya kemarin, kalian kan saya suruh bawa nanti kita praktekkan. Tapi sebelum sampai praktik menggunakan nanti akan saya jelaskan dulu bagaimana cara membuka Canva, bagaimana fitur-fitur yang ada di Canva. Terus kita itu, kalian itu bisa buat apa saja di Canva. Terus untuk selanjutnya membuat infografis dengan Canva. Langkah-langkahnya bagaimana? 1. Buat akun dan pilih template. Yang pertama, kalian harus punya akun terlebih dahulu.
kalian itu pasti sudah ada yang namanya akun Gmail. Itu pasti ada. Dan pasalnya apa ada itu kalau saya dulu pakai Play Store itu pasti ada yang namanya menggunakan akun Gmail. Terus setelah akunnya dibuat, kalian nanti tinggal buat template. Bisa pakai infografis, buat video, buat presentasi, nanti di Canva akan ada template-template yang disediakan. Terus yang kedua, tambahkan ikon, teks dan grafik sesuai kebutuhan. Nah, ini nanti tambahkan. Kalian nanti ingin buat apa di Canva itu? Nah, nanti tambahkan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Yang ketiga, pilih palet warna dan font yang konsisten. Jangan berubah-ubah. Kalau warnanya merah, merah, hitam, hitam, biru, ya biru. Jangan habis merah, ini hijau, coklat. Artinya apa? Nanti orang baca itu pusing. Terus catatan, gunakan elemen visual yang jelas dan hindari terlalu banyak teks. Nah, kenapa? Kalau terlalu banyak teks, nanti yang baca itu bingung. Yang baca ini apa ya? Mumet. Kenapa presentasinya ini terlalu banyak? Nah, kalau buat presentasi itu yang sedikit tapi mudah dipahami. Dari sini ada yang ditanyakan. Nah, ini latihannya. Nanti setelah saya terangkan, setelah saya jelaskan langkah-langkah dalam Canva, itu nanti praktiknya adalah menyusun laporan singkat, membuat presentasi 5-7 slide berdasarkan laporan, terus mendesain infografis atau elemen visual pendukung, sesi presentasi cakupan balik, yang terakhir peserta didik mempresentasikan hasil dan saling menghubungkan. Tetapi pada pertemuan hari ini yang harus diselesaikan itu di membuat infografis dengan kata. Untuk yang membuat laporan, membuat presentasi nanti dikerjakan setelah kalian pulang dari sekolah, nanti dibutuhkan di Google Classroom seperti biasa tugas yang saya berikan. Untuk link, untuk kodenya akan saya bagikan di grup, nanti bisa lihat. Nah, ini itu mungkin dari apa yang sudah saya jelaskan. Mungkin ada yang ditanyakan terkait cara membuat presentasi atau cara membuat infografis atau cara membuat laporan. Pak, buat laporan itu yang baik bagaimana? Buat presentasi yang baik itu bagaimana? Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Mungkin sudah menguasai semua. Terus untuk cara membuat pembukaan Canva, kita buka di akun Google, yaitu kita tinggal menuliskan Canva. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini. Nah, kebetulan di sini sudah saya masukkan, yaitu saya pakai akun SMA. Ya, kita keluarkan dulu saja. Nah, ini setelah akunnya gini kan, nah, awal akan masuk seperti ini di Canva. Terus kemudian kita klik login, kita masukkan dengan email kita. Setelah itu langsung continue, kita akan dialihkan ke pilih akun untuk melanjutkan ke Canva. Nah, setelah masuk, kita tinggal pilih pakai yang untuk konten Instagram dengan sertifikat, dokumen, papan tulis. Nah, yang kita bahas hari ini tugas yang di sini yaitu presentasi. Nah, di sini presentasi nanti akan ditampilkan seperti ini. Nah, atau kita
infografis soalnya yang dulu utama itu tidak ada. Kita tinggal ketikkan saja infografis. Nah, ini kita tinggal memilih mana infografis yang kita inginkan. Nah, contohnya ini penerapan 5 sila pada Pancasila. Nah, terus kita tinggal sesuaikan template ini. Kita nanti tinggal mengedit atau mengisi sesuai dengan keinginan kita. Di sini sudah jelas ada penerapan 5 sila Pancasila, keterangannya Maha Esa dan sebagainya. Nah, tugas hari ini yaitu untuk membuat infografis, yaitu tentang untuk menambah keimanan kita. Yaitu saya minta silakan buat infografis, yaitu rukun iman. Jadi rukun iman itu ada berapa, kemudian masukkan ke infografis. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Ya, untuk link Google Classroom silakan dilihat di grupnya masing-masing, akan saya kirim. Nanti bisa dilihat nanti Classroomnya, tugasnya. Dan untuk materinya dari PPT dan yang materi-materi yang lain itu juga saya masukkan ke Google Classroom, bisa dilihat. Sudah masuk belum? Sudah masuk? Di Classroom-nya apakah sudah ada? Di grup WA-nya? Sudah belum? Sudah. Silakan kerjakan tugasnya. Nanti bisa langsung dipresentasikan. Saya kasih waktu 15 menit. Nanti bisa maju untuk mempresentasikan karya dari infografiknya kalian. Kita bisa di sini yang ini. Nah, nanti tinggal buat apa? Langsung buka apa buat gambar semua itu ya. Sudah buat. Dari tugas ini ada yang mungkin perlu ditanyakan. Langsung ini langsung nanti tinggal buat infografis kata. Kan di apa dari dokumen tadi kan dari tadi kan juga pada sini beberapa rukun bisa dipresentasikan. Dari sini ada kesulitan untuk tugasnya. Ada saya lihat. Ini kan penerapan 5 Pancasila. Silakan baca infografis untuk iman. Bisa.
gimana? Ini kan sudah saya. Terus dimasukkan di mana? Ini tinggal ini aja. Iya, tidak apa-apa. Jadi kan kirim ke saya nanti presentasikan. Nanti saya kirim ke programnya Pak Oke, jadi tinggal dipresentasikan aja. Sudah nggak? Bisa pakai JPG, bisa pakai PDF, bisa pakai apa itu RGB. Kalau sudah nanti bisa langsung dikirim di grup saja ya. Dikirim di grup atas dikasih nama namanya siapa, nanti kalau sudah selesai bisa maju, bisa dipresentasikan. Ya, JPG bisa. Jangan lupa nanti dikirim juga ya di grup dengan nama. Nah, dikirim di grup apa di grup kelas. Pak, sudah. Saja, seperti ini mas. Kita bisa ke bagian belum gabung di grup, bisa dikirimkan ke temannya, nanti bisa dikirim ke grup. Ini yang sudah selesai siapa ini? Ini Arif. Ini siapa? Terus yang ini? Yang ini Arif. Terus ini Nafisa. Terus yang ini? Siapa? Ya sudah. Arif bisa maju, bisa dijelaskan. Ini kok bisa buat desain yang seperti ini? Kenapa bisa pakai tanah yang seperti ini? Tujuannya biar apa? Jadi gini, biar juga agar
Santai saja. Aduh. Nah, ini bisa dijelaskan ke teman-temannya nih. Ini pakai dibantu sama kamu ini kok bisa membuat desain seperti ini, terus kok bisa ada unsurnya warna kuning, warna biru itu masuk dari sana buat infografis di sini. Tujuannya agar apa? Orang melihat ini tujuannya kan tujuannya santai itu apa? Oh, betul ya. Terus umpamanya gini, dikasih nomor bisa kan? Umpamanya dikasih dulu di sini rukun iman. Nah, rukun iman adalah ini kan sudah jelas. Nah, biasanya kan namanya satu penyebutan itu kan kalau satu iman kepada Allah, ya. Yang kedua iman kepada mereka. Tiga iman kepada kita. Terus iman kepada Rasul. Terus yang terakhir yaitu iman kepada akhir. Itu kan kalau dikasih apa itu dikasih nomor kan nah, nanti bisa ditambah ya. Ya silakan duduk. Beri yang kelas untuk Mas Ari. Yang punya siapa? Ustaz. Silakan maju. Apa? Jangan bersama teman sendiri untuk mempresentasikan ya temannya bisa kelihatan. Nah ini kok bisa buat desain seperti ini? Tujuan apa maksudnya? Apa Mbak? Apa maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksud saya membuat desain seperti ini karena saya suka warna soft. Ini adalah warna soft ya teman-teman. Oh, ya. Nah, di sini juga saya akan mengasih gambar ini menunjukkan seseorang perempuan yang menjelaskan rukun iman yang telah diberikan pada Rauf. Setelah itu di sini juga ada penjelasan juga. Nah, penjelasan juga satu persatu saya jelaskan hingga bahwa sampai ada 6 itu. Dan nah ini yang saya katakan ke Mas Ari tadi. Nah kalau dikasih urutan nomor seperti ini kan lebih jelas. Ya Mas Ari ya. Nah ini kan lebih jelas ya. Lebih jelas ada nomor-nomornya. Terus bawahnya ini ada apa? Penjelasan dari iman kepada Allah. Itu penjelasannya apa? Nah saya mau tanya ke teman-temannya yang ke arah ini. Menurut kalian semua yang perlu ditambahi dari infografis ini apa? Yang perlu ditambahi, apakah warnanya terlalu pemudar? Apakah kalau tulisannya itu terlalu kecil atau gimana? Mungkin dari pikiran ya gimana? Penjelasannya terlalu kecil. Oh, penjelasannya terlalu kecil. Kalau tidak, bagaimana ya? Oh yang ini. Ini Pak, yang warnanya juga. Warna ini. Ya, kenapa? Rasanya berapa? Ya, enggak apa-apa. Ya, nanti saya itu masukkan aja ini namanya. Jadi kalau apa? Kalau membuat ini nanti kata-katanya atau tulisannya itu. Oke, silakan duduk. Beri aplaus kepada
Jelaskan ini maksudnya apa? Saya protes. Jadi kita pakai normal-normalnya itu menunjukkan bahwa rukun iman itu ada. Dan kalau saya menerima nama yang kuning, biru, hijau, putih, dan coklat ada berapa? Karena suka pelangi. Ya. Ada yang perlu ditambahkan? Oh, saya Satu. Saya kayaknya kekurangan penjelasannya. Jelaskan. Ya. Betul. Saya Maksudnya menjelaskan itu maksudnya kan? Ayo. penjelasan dari satu ke satu iman kepada Allah itu apa sih? Begitu. Itu. Terus tapi menurut saya sampainya tampilan itu menurut saya secara pribadi apakah tadi kan sekarang makanya kan soft. Apakah ini terlalu cerah atau mungkin terlalu apa ya? Gimana ya? Terlalu apa? Aneka ragam terlalu banyak. Enggak sih Pak, itu enggak gitu masalah lain. Yang bikin masalah itu apa ya? Warnanya itu kurang cocok. Ukuran Itu terlalu. orang yang iman kepada Allah terus iman kepada qadar itu menyatu sama yang rukun iman. Oh yang ini menyatu kepada Ya iman. itu kan dua warnanya. Berarti ini harus berbeda ya, harus beda. Kalau yang cocoknya itu adalah yang atas sama bawah itu juga terang. Biar nggak menyatu sama yang background rukun imannya itu. Oh gitu. Ya tadi kata Mas Ariel ada yang perlu ditambah. Bukan. Oh saya Pak, Gimana? belum monoton, nggak ada elemennya. Ada elemennya. Elemennya tidak gimana? Kira-kira. Ya itu dikecilkan lagi, terus dikasih elemen. Oh seperti yang intinya Mbak Adista tadi dikasih bawahnya dikasih itu. Dikasih Iya. tambahan itu. Yes, silakan duduk. Aplaus untuk temannya. Terima kasih bagi teman-teman sekalian khususnya kepada tiga anak tersebut yang sudah berani untuk presentasi ke depan, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang lain yang sudah mau memberikan masukan-masukan. Jadi khususnya yang sudah maju ke depan tadi untuk komentar tadi, untuk kritik tadi itu sebenarnya bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menunjukkan bahwa ternyata di kehidupan itu tidak ada yang benar. Kita itu butuh pendapat orang lain, kita itu butuh masukan orang lain, biar kita itu nanti bisa lebih baik, lebih maju. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan pada awal tadi, dan saya sudah menjelaskan tugas-tugas yang kalian presentasikan pada teman-teman kalian, saya akan kesimpulan bahwa membuat presentasi atau membuat sebuah laporan, apalagi kalian itu berhadapan dengan apa? Satu, yang dijelaskan di depan, yang dibuat presentasi itu harus jelas. Terus yang kedua, jangan terlalu banyak tulisannya. Yang ketiga, apa yang sudah ditampilkan di depan langsung mengenai kepada orangnya, berarti langsung ke intinya, tidak bertele-tele, tidak ABC terlalu kesana kemari, tidak tahu tujuannya, tidak tahu alasannya, terlalu panjang juga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebelum pelajaran ini saya akhiri. Saya tekankan, kalau ada pembelajaran yang kurang dipahami atau kurang jelas, bisa tanya ke saya apapun, atau nanti kalian bisa membaca materi secara lengkap di Classroom, dan nanti jangan lupa untuk hasilnya hari ini nanti bisa diupload juga di Google Classroom.
saja. Mungkin sebelum saya akhiri mungkin ada yang ditanyakan. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah selesai ini, mari kita apa yang kita harapkan semoga bisa tercapai dan semoga apa yang kita pelajari nanti bisa mendapatkan atau bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Mas Ari silakan dipimpin di pertanyaannya. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya akhirnya.